Tas, pandai sih fotonya. Keren John. Ban fitnessnya. Mantap. Mantap, thank you. 습니다 연방서 방금 메가 한번 떨어집니다. 그래서 야 흐름이 또 다시 바뀝니다. 메가의 한방. Pertandingan antara Fenerbahce melawan Vakifbank menjadi sorotan utama di Liga Voli Turki malam itu. Ribuan penonton memadati stadion dengan semangat membara, membawa bendera, peluit, dan sorak-sorai yang menggema ke seluruh penjuru. Suasana sangat panas sejak awal, bukan hanya karena rivalitas kedua klub, tetapi karena kehadiran Megawati Hangestri yang baru bergabung dengan Fenerbahce. Kehadirannya membawa ekspektasi tinggi setelah penampilannya yang mencolok di laga sebelumnya. Banyak yang menantikan bagaimana ia akan menghadapi benteng pertahanan tangguh Vakifbank. Tim pelatih Fenerbahce terlihat tenang, seakan menyimpan strategi matang yang siap meledak di momen tepat. Sebaliknya, pelatih Vakifbank tampak serius menatap lembaran catatan taktiknya. Di sana, satu nama mendapat tanda merah tebal, Megawati Hangestri. Strategi mereka berfokus pada memutus aliran serangan yang diprakarsai Megawati. Mereka yakin Tugbasenoglu, sang pemain senior, mampu menjinakkan bintang baru asal Indonesia itu. Sebelum laga dimulai, kamera televisi beberapa kali menyorot wajah Megawati yang tenang dan fokus. Meski menjadi pusat perhatian, ia tampak tak terintimidasi. Sebaliknya, Tugbasenoglu berusaha menunjukkan ketegasan, meskipun sorot matanya sesekali mengarah gugup pada arah net. Sorak-sorai fans yang memanggil nama Megawati terdengar lebih dominan di tribun. Ketegangan ini menjadi pertanda bahwa pertandingan akan menjadi sangat emosional. Set pertama dimulai dengan servis dari Fenerbahce. Bola meluncur cepat dan tajam, memaksa Vakifbank bermain hati-hati. Bola bergerak cepat ke berbagai arah, tetapi Fenerbahce bermain efisien dan disiplin. Megawati langsung tampil agresif, menekan dari sisi kiri dengan lompatan tinggi yang disambut spike keras. Bola melesat bagai kilat ke lantai Vakifbank, membuat semua penonton terperangah. Pukulan itu menjadi pembuka kejut bagi pertandingan. Tugba yang bertanggung jawab atas sisi pertahanan kiri hanya mampu memandang bola jatuh tanpa sempat bereaksi. Rekan satu timnya memberi isyarat semangat, namun dalam hati Tugba mulai muncul kekhawatiran. Spike itu bukan sekadar keras, melainkan mengandung arah sulit diprediksi. Tugba tahu, dia berhadapan dengan ancaman nyata malam itu. Tugbasenoglu adalah salah satu pemain yang sudah dikenal karena refleksnya yang cepat dan keuletannya di lapangan. Sejak lama, ia menjadi tulang punggung pertahanan Vakifbank di sektor sayap. Namun malam itu, beban yang ditanggungnya terasa lebih berat. Tugasnya bukan hanya menjaga garis belakang, tetapi juga meredam laju Megawati yang tengah dalam performa puncak. Tugba menyadari pertandingan ini akan menjadi ujian besar baginya. Sejak awal musim, Tugba mendapat banyak pujian atas konsistensinya. Namun menghadapi Fenerbahce dengan Megawati di dalamnya adalah hal yang berbeda. Ia tahu bahwa pemain asal Indonesia itu bukan hanya kuat dalam spike, tapi juga cerdik dalam pergerakan tanpa bola. Beberapa kali, Megawati berhasil mengelabui blok dan berpindah posisi dengan cepat sebelum menyambar bola. Tugba mencoba mengimbangi ritme itu, namun belum berhasil secara penuh. Pelatih Vakifbank tetap percaya pada Tugba. Ia terus memberi instruksi dari pinggir lapangan, berharap pemain andalannya segera menemukan irama permainan. Namun tekanan dari lawan dan teriakan penonton membuat fokus Tugba mulai goyah. Dalam situasi seperti ini, pertahanan yang rapuh akan menjadi bencana. Dan benar saja, ketika Megawati kembali melancarkan spike diagonal dari posisi belakang, Tugba kembali terlambat mengantisipasi. Setelah 2 set berlalu, peran Tugba dipertanyakan oleh banyak pihak. Komentator bahkan mulai menyebut bahwa Senoglu kehilangan arah, karena terlalu fokus pada Megawati, namun tetap gagal menghalaunya. Kesalahan kecil yang berulang membuat pertahanan Vakifbank tampak longgar. Rekan-rekannya mulai terlihat kesal, dan komunikasi di lapangan pun menurun drastis. Meski begitu, Tugba tidak menyerah. Ia berusaha kembali pada performa terbaiknya. Namun setiap kali ia mulai percaya diri, Megawati menghantam dengan spike yang lebih keras dan akurat. Tugba menjadi simbol perlawanan yang gagal. Sorotan kamera beberapa kali menampilkan wajahnya yang penuh tekanan dan kelelahan.
Ini bukan sekadar pertandingan biasa bagi Tugba, ini adalah laga yang menentukan harga dirinya sebagai pemain bintang. Servis Fenerbahce kali ini diarahkan tepat ke zona tengah, memaksa setter Vakifban mundur beberapa langkah. Dalam situasi seperti itu, komunikasi antar pemain menjadi vital. Namun ketika setter mencoba mengatur bola ke sisi kiri, Megawati langsung membaca arah dengan presisi. Ia bergerak cepat, melompat, dan menghantam bola dengan kekuatan luar biasa. Suara spike-nya terdengar seperti dentuman, menggema ke seluruh stadion. Bola melesat seperti peluru ke zona pertahanan Tugba. Ia berusaha memposisikan tubuhnya, namun sepersekian detik terlalu lambat. Bola menghantam lantai sebelum tangannya bisa menyentuhnya. Sorakan membahana dari kubu Fenerbahce, sementara ekspresi kaget tampak jelas di wajah para pemain Vakifban. Itu adalah momen yang membuat semua mata tertuju pada Megawati sebagai ancaman sesungguhnya. Setelah spike itu, atmosfer permainan berubah total. Fenerbahce tampil lebih percaya diri, sementara Vakifban mulai kehilangan keseimbangan. Tugba, yang biasanya mampu membaca serangan lawan, tampak tergagap menghadapi kombinasi teknik dan kekuatan Megawati. Ia beberapa kali melakukan posisi bertahan yang salah, menyebabkan celah besar di garis belakang. Hal ini dimanfaatkan Fenerbahce dengan cepat. Megawati sendiri bermain dengan ekspresi tenang. Ia tak merayakan spike-nya secara berlebihan, cukup dengan mengepalkan tangan dan kembali ke posisi. Tapi ketenangan itu justru menambah aura ancaman. Tugba, dari kejauhan, menatap Megawati seolah mencoba membaca pikirannya. Tapi nyatanya, bola demi bola yang diarahkan kepadanya terus berakhir sebagai poin untuk Fenerbahce. Komentator tak henti-hentinya menyebut nama Megawati dalam setiap analisis mereka. Itu bukan spike biasa, itu adalah serangan petir, ujar salah satu penyiar. Sementara di bangku cadangan Vakifban, pelatih mulai berdiskusi serius dengan stafnya. Tugba ditunjuk, ditepuk pundaknya, namun ekspresinya tetap gelisah. Ia sadar, Megawati bukan lawan yang mudah dikendalikan. Ketika Fenerbahce unggul 18-12, pelatih Vakifban tak bisa tinggal diam. Ia memanggil timeout dan memanggil para pemain ke pinggir lapangan. Suaranya meninggi, matanya tajam tertuju pada Tugba. Ia menanyakan apa yang salah dan kenapa pertahanan mereka tampak sangat mudah ditembus. Tugba menjawab pelan, mencoba membela diri, tetapi jelas nada suaranya tidak meyakinkan. Tekanan mulai melanda tim secara menyeluruh. Vakifban mencoba mengganti formasi rotasi, berharap dapat memecah ritme permainan Fenerbahce. Namun perubahan itu malah membuat komunikasi antar pemain makin kacau. Megawati kembali mengambil peran penting dengan melakukan spike dari posisi belakang yang tidak terduga. Bola itu melesat tajam melewati dua bloker dan sekali lagi mendarat di area yang harusnya dijaga Tugba. Penonton kembali berdiri, bersorak riuh. Di tribun VIP, manajemen Vakifban tampak cemas. Beberapa orang bahkan mulai berdiskusi serius sambil menunjuk ke arah lapangan. Ini bukan hanya soal kalah atau menang, tetapi reputasi klub besar seperti Vakifban yang sedang dipertaruhkan. Di sisi lain, para pendukung Fenerbahce terlihat semakin semangat. Nama Megawati berkali-kali dikumandangkan dengan nyanyian khas supporter mereka. Tugba mencoba membangkitkan semangat. Ia mengajak rekan-rekannya untuk lebih agresif dalam bertahan. Namun setiap kali bola diarahkan ke Megawati, hasilnya hampir selalu sama. Spike keras dari Megawati terlalu sulit dibendung. Blok yang dilakukan Vakifban seringkali terlambat terbentuk. Tugba kembali menatap papan skor, dan menyadari bahwa ketertinggalan mereka mulai tak terkejar. Pelatih Vakifban akhirnya memberi instruksi agar fokus pertahanan dialihkan ke Megawati, dengan dua pemain selalu siap menutup jalurnya. Tapi strategi itu justru membuka ruang bagi pemain Fenerbahce lainnya untuk bergerak lebih leluasa. Keputusan tersebut membuat Vakifban harus memilih, membendung Megawati, atau membuka celah di sisi lain. Sayangnya, keduanya menjadi dilema besar yang belum terselesaikan. Memasuki set kedua, Megawati tampil lebih tenang, namun tetap mematikan. Ia seperti mesin serangan yang tidak pernah kehabisan energi. Dengan lompatan tinggi dan pukulan akurat, ia mencetak poin demi poin untuk Fenerbahce. Setiap kali ia menyentuh bola, ketegangan langsung terasa di sisi lapangan Vakifban. Tugba mencoba berbagai cara, mulai dari mengubah posisi bertahan, hingga menebak arah spike Megawati, namun hasilnya tetap nihil. Megawati tak hanya menyerang, tetapi juga ikut bertahan dengan sangat disiplin. Ia membaca arah servis lawan, memberi sinyal kepada rekan satu timnya, dan sesekali melakukan blok yang sukses menahan spike Tugba.
Dominasi Megawati tak hanya terlihat dari statistik, tetapi juga dari atmosfer permainan. Ia mengendalikan tempo pertandingan, memaksa Fakif Ban bermain dalam tekanan. Tugba mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Beberapa kali ia melakukan kesalahan sendiri, seperti salah langkah saat menerima bola atau kehilangan kontrol saat melakukan blocking. Rekan setimnya sempat mencoba menyemangati, namun respons Tugba hanya berupa anggukan pelan. Ia tampak tersudut oleh perannya yang tak maksimal malam itu. Dalam benaknya, dia tahu harus segera bangkit, namun Megawati terus mengurung ruang geraknya. Penonton di tribun mulai menyadari perbedaan kualitas malam itu. Can dukungan untuk Megawati bergema lebih keras dari sebelumnya. Bahkan sebagian fans Fakif Ban tampak terpukau melihat aksi luar biasa pemain Indonesia itu. Di media sosial, cuplikan spike Megawati mulai viral, dengan komentar yang memuji kekuatan dan kecepatannya. Megawati telah mencuri perhatian seluruh liga. Di akhir set kedua, skor menunjukkan keunggulan telak bagi Fenerbahce. Megawati menutup set itu dengan spike yang begitu keras hingga membuat Tugba jatuh tersungkur. Bola menyentuh lantai sebelum ada reaksi, dan peluit panjang terdengar. Para pemain Fenerbahce berpelukan merayakan, sementara Fakif Ban berjalan ke bangku cadangan dengan wajah tertunduk. Tugba, paling terakhir meninggalkan lapangan, masih menatap kosong ke titik jatuhnya bola terakhir tadi. Setelah jeda istirahat, Fakif Ban mencoba bangkit dengan membentuk formasi blok ganda. Tugba dan Zehra Gunes diposisikan berdampingan untuk menutup ruang gerak Megawati. Namun, strategi itu tak berjalan mulus. Dalam rally panjang yang menegangkan, Megawati menunjukkan kelincahannya dengan mengubah arah lompatan secara mendadak, lalu menghantam bola ke sisi kanan yang kosong. Blok Tugba gagal menutup jalur tersebut, dan bola kembali mendarat sempurna di lapangan Fakif Ban. Poin demi poin kembali dikumpulkan oleh Fenerbahce, membuat selisih skor semakin melebar. Tugba mulai kehilangan arah dan bahkan sempat bertabrakan dengan rekan setimnya saat mencoba mengejar bola. Kekacauan di lini belakang membuat pelatih Fakif Ban menahan emosi. Ia memukul papan strategi dengan frustrasi, lalu memberi instruksi keras yang terdengar hingga ke bangku penonton. Namun suasana sudah terlalu panas untuk diatasi dengan sekadar kata-kata. Megawati tetap tenang. Ia tahu momentum ada di pihaknya. Kali ini ia memilih spike silang ke arah tengah, memecah pola blok yang terbentuk. Tugba kembali gagal membaca arah bola, dan ekspresi kecewa terpancar jelas di wajahnya. Zehra mulai geram dan terlihat beberapa kali melontarkan komentar kepada Tugba, menuntut koordinasi yang lebih baik. Namun justru komunikasi mereka semakin kacau. Di bangku cadangan, beberapa pemain cadangan Fakif Ban mulai melakukan pemanasan. Ada kemungkinan Tugba akan diganti jika performanya terus menurun. Tapi pelatih tampaknya masih memberikan satu kesempatan lagi padanya. Waktu terus berjalan, dan pertandingan tampak berat sebelah. Fenerbahce berada di atas angin, sementara Fakif Ban kehilangan dominasi permainan. Penonton yang semula percaya pada kekuatan Tugba, kini mulai bersorak setiap kali Megawati menyerang. Nama, Mega, terus dikumandangkan di tribun, membuat tekanan mental Tugba makin berat. Ia menggigit bibir, menatap tanah, dan menarik napas dalam-dalam sebelum kembali ke posisi. Namun dalam benaknya, ia tahu, dirinya tak bisa mengimbangi spike petir Megawati malam itu. Zehra Gunes, sebagai kapten lapangan, merasa perlu mengambil alih kendali. Ia memberi aba-aba lebih keras, mencoba menyusun ulang pola pertahanan di tengah lapangan. Namun situasi yang serba genting membuat emosi ikut bergejolak. Dalam satu momen, Zehra terlihat membentak Tugba setelah bola gagal diangkat padahal sudah ada sinyal jelas. Keretakan di dalam tim semakin terlihat nyata. Zehra mencoba menahan ego, tapi performa Tugba tak kunjung membaik. Ia kemudian mengubah posisi blocking agar bisa menghadang Megawati secara langsung. Dalam satu rally yang cukup panjang, Zehra berhasil menahan spike pertama Megawati, membuat sorakan meledak di kubu Fakif Ban. Namun keberhasilan itu hanya sementara, karena pada kesempatan berikutnya, Megawati menembus blok tersebut dengan variasi pukulan silang yang sulit ditebak. Reaksi Zehra bercampur antara kagum dan frustasi. Ia menyadari Megawati bukan tipe pemain yang bisa dilawan dengan kekuatan semata. Diperlukan strategi yang lebih kompleks, bukan hanya kekompakan blok. Namun sayangnya, koordinasi tim tidak cukup solid malam itu. Tugba sendiri mulai ragu apakah dirinya masih layak berada di lapangan. Tekanan batin menggerogoti rasa percaya dirinya. Fakif Ban sempat mencoba memainkan ritme cepat untuk menggoyahkan Fenerbahce, tapi kepercayaan diri tim sudah menurun. Zehra yang biasanya menjadi penyemangat,
kini lebih sering mengangkat alis dan menghela napas. Ia tidak bisa bekerja sendiri di medan tempur sebesar ini. Dan ketika Megawati kembali melakukan spike tajam yang membentur net lalu masuk tepat di garis, semua pemain Vakif Ban hanya bisa terpaku, termasuk Zehra. Para pendukung Fenerbahce makin liar bersorak. Mereka melompat, memukul drum, dan menyanyikan lagu pujian untuk Megawati. Sementara itu, Zehra hanya berdiri kaku, mengusap keringat dengan handuk, dan memandangi papan skor. Ia sadar bahwa pertandingan ini tidak hanya menjadi kekalahan teknis, tapi juga mental. Dan pemain yang mengacaukan semuanya adalah Megawati Hangestri. Pelatih Fenerbahce tahu bahwa Vakif Ban mulai membaca pola spike Megawati. Untuk itu, ia meminta Megawati mencoba teknik baru, spike silang pendek yang menyasar sudut sempit. Teknik ini tidak membutuhkan kekuatan besar, tapi akurasi yang tinggi. Megawati, dengan ketenangan luar biasa, mulai menerapkan instruksi itu. Hasilnya luar biasa. Tugba yang terbiasa mengantisipasi spike keras justru kebingungan menghadapi pukulan lambat tapi mematikan ini. Bola-bola Megawati mulai mengarah ke sudut-sudut tak terjangkau. Ia memainkan ritme permainan, kadang cepat, kadang mendadak pelan. Tugba dan Zehra seringkali tertipu, bergerak terlalu cepat atau justru terlambat. Kombinasi teknik ini membuat Megawati seperti memiliki remote yang mengatur arah dan tempo permainan. Ia menjadi otak serangan Fenerbahce yang tak tergoyahkan. Tugba mencoba menyesuaikan diri dengan strategi baru Megawati, tapi kepalanya sudah penuh dengan tekanan dan kebingungan. Ia terlalu banyak berpikir, membuat reaksi tubuhnya menjadi lambat. Dalam satu momen, ia bahkan terlihat berdiri di posisi yang salah saat menerima servis. Pelatih Vakif Ban langsung berdiri dan menunjuk ke arahnya dengan marah. Namun Tugba hanya bisa mengangguk lemas, matanya nyaris berkaca-kaca. Megawati tak hanya memporak-porandakan lini pertahanan lawan, tapi juga menghancurkan ritme permainan mereka. Ia memaksa Vakif Ban bermain di luar zona nyamannya. Penonton terus bersorak setiap kali bola menyentuh lantai di area Tugba. Seolah-olah semua tahu bahwa titik terlemah Vakif Ban malam itu adalah di mana Tugba berdiri. Hal ini semakin menggerus mental pemain tersebut. Dengan teknik spike baru itu, Megawati menutup set ketiga dengan keunggulan 25-17. Skor yang mencolok itu membuat pendukung Fenerbahce menyanyikan yel-yel kemenangan bahkan sebelum pertandingan berakhir. Sementara di sisi Vakif Ban, suasana mulai hening. Tugba duduk dengan handuk menutupi kepala, tak banyak bicara. Ia tahu, satu set lagi dan semuanya akan berakhir. Vakif Ban memulai set keempat dengan tekad untuk bangkit. Pelatih memberikan motivasi terakhir, lupakan skor. Fokus pada bola pertama. Tugba, meski masih terbebani, mencoba memusatkan pikirannya kembali ke permainan. Servis pertama diluncurkan dan berhasil mengganggu penerimaan Fenerbahce. Ada peluang emas untuk mencetak poin, namun spike Tugba yang seharusnya menjadi momentum justru terbaca dengan mudah oleh Megawati. Megawati, yang berdiri di garis belakang, melompat dan menghalau bola dengan blok satu tangan yang sempurna. Bola kembali ke area Vakif Ban, memantul keras dan menjadi angka bagi Fenerbahce. Momentum yang diharapkan oleh Tugba malah berubah menjadi mimpi buruk. Ia terdiam, menatap net, lalu menunduk. Rekan-rekan setimnya mengerutkan dahi, kehilangan kata-kata atas apa yang baru saja terjadi. Pelatih Vakif Ban menggigit bibirnya. Ia sempat mempertimbangkan untuk menarik Tugba keluar, namun tahu tidak ada opsi yang lebih baik di bangku cadangan. Sementara itu, Megawati tak memberi waktu untuk lawan bernapas. Dalam 3 rally berikutnya, ia mengeksekusi spike dari posisi belakang, kiri, dan tengah, semua berhasil menembus blok. Vakif Ban tak hanya tertinggal dalam skor, tapi juga dalam semangat. Percobaan serangan balik dari Vakif Ban pun gagal total. Spike Tugba berikutnya menyentuh net, sedangkan Zehra yang mencoba variasi bola cepat malah melakukan kesalahan passing. Fenerbahce memimpin dengan selisih 9 poin di pertengahan set. Penonton mulai bersorak tiap kali Megawati menyentuh bola, seolah tahu bahwa setiap sentuhannya adalah ancaman nyata yang bisa berujung skor. Tugba akhirnya berdiri terpaku saat Megawati kembali menghantam bola. Ia tak melompat, tak bergerak, hanya berdiri menyaksikan bola itu melewati ruang kosong di sebelahnya. Sorak penonton Fenerbahce semakin keras. Di sisi lain, wajah Tugba mulai memucat. Ia tidak hanya kalah sebagai pemain, tetapi juga kalah secara psikologis di hadapan puluhan ribu pasang mata. Pelatih Vakif Ban akhirnya mengubah strategi besar-besaran. Ia memerintahkan setter untuk lebih sering mengalihkan bola ke sisi kanan,
menjauh dari area yang diawasi Megawati. Namun, Fenerbahce sudah membaca rencana itu sejak awal. Dengan pergerakan blok yang cepat, mereka menutup semua celah dan membuat serangan Fakif Ban semakin buntu. Megawati juga beberapa kali membantu blok dan menyulitkan Tugba untuk melakukan manuver. Di sisi lain, Fenerbahce bermain bebas tanpa tekanan. Mereka mulai memainkan bola panjang dan rally panjang untuk menguras stamina lawan. Megawati tidak hanya menjadi eksekutor utama, tetapi juga pembaca permainan yang jeli. Ia tahu kemana arah bola berikutnya, dan selalu berada di posisi yang tepat untuk menyambutnya. Hal ini membuat pelatih Fenerbahce bangga, sementara wajah pelatih Fakif Ban makin murung. Tugba mencoba memimpin komunikasi di lapangan, namun ia tidak lagi mendapat respek penuh dari rekan-rekannya. 2 kali ia memberi aba-aba untuk rotasi, namun aba-abanya diabaikan. Situasi ini membuat pertahanan semakin longgar dan tidak disiplin. Setiap bola dari Fenerbahce seperti bom waktu, tinggal menunggu waktu untuk jatuh di tempat yang paling rentan. Dan biasanya, tempat itu adalah zona Tugba. Komentator televisi mulai menyebut bahwa strategi Fakif Ban sudah kadaluarsa. Mereka menyoroti bagaimana rotasi yang sama diulang-ulang, tanpa adanya improvisasi berarti. Fenerbahce justru sebaliknya, fleksibel, lincah, dan tak terduga. Penonton netral pun tampak berpihak pada tim yang lebih inovatif. Megawati semakin menonjol dalam situasi seperti ini. Ia bahkan menyempatkan diri memberi semangat pada rekan-rekannya di sela pertandingan. Akhirnya, set keempat mendekati penghujung. Fenerbahce hanya butuh 2 poin lagi untuk menyegel kemenangan. Dalam satu rally panjang, Megawati melakukan spike menyilang yang jatuh tepat di garis pojok belakang. Tak satu pun pemain Fakif Ban menyentuh bola itu. Peluit panjang berbunyi, dan papan skor menyala, Fenerbahce 3-1 Fakif Ban. Sorak-sorai menggelegar, dan Tugba jatuh terduduk, menatap kosong ke arah net yang telah menjadi saksi kekalahannya. Di bangku cadangan, Tugba duduk terpaku dengan kepala tertunduk. Ia menutupi wajahnya dengan handuk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Tak ada yang berbicara padanya, tidak pelatih, tidak rekan setim, bahkan staf medis. Semua orang tahu bahwa malam ini bukan milik Tugba. Di layar besar stadion, kamera sempat menyorot ekspresi kecewa itu, dan penonton pun hening sejenak melihat salah satu ikon Fakif Ban runtuh secara perlahan. Tugba mengingat semua kesalahan yang ia lakukan selama pertandingan. Spike yang gagal, blok yang meleset, hingga pergerakan yang terlambat. Ia merasa menjadi penyebab utama kekalahan timnya. Sorotan tajam dari media dan analis olahraga sudah pasti menantinya esok hari. Namun lebih dari itu, Tugba merasa kehilangan kepercayaan diri yang selama ini menjadi kekuatannya. Di ruang ganti, suasana begitu hening. Tak ada satupun pemain yang berbicara. Zehra hanya duduk sambil membuka sepatunya pelan. Beberapa pemain lainnya terlihat membalas pesan singkat, mungkin dari keluarga atau manajer. Tugba tetap terdiam, memandangi lantai yang dingin. Ia tahu, dirinya harus bertanggung jawab atas malam yang penuh luka ini. Pelatih Fakif Ban masuk dan memberi evaluasi singkat. Tak banyak kata yang ia ucapkan, hanya permintaan untuk belajar dari kekalahan dan bersiap menghadapi laga berikutnya. Namun pesan itu seolah tidak masuk ke telinga Tugba. Ia masih sibuk dengan pikirannya sendiri, tentang bagaimana Megawati mampu membuatnya begitu rapuh hanya dalam satu pertandingan. Ketika akhirnya mereka keluar dari ruang ganti, wartawan dan kamera sudah menunggu. Megawati dielu-elukan, diwawancarai, dan dipuji setinggi langit. Di sisi lain, Tugba berjalan tertunduk, melewati lorong dengan langkah berat. Ia tahu, babak baru dalam karirnya akan dimulai, masa di mana ia harus berjuang lebih keras, tidak hanya melawan lawan, tapi juga bayangan kegagalan yang terus menghantui. Sementara Tugba larut dalam keheningan, Megawati berdiri dikelilingi para jurnalis. Senyumnya sederhana, tak ada selebrasi berlebihan. Dalam wawancaranya, ia lebih banyak memuji kerja sama tim daripada membahas statistik pribadinya. Saya hanya melakukan apa yang pelatih instruksikan, sisanya adalah hasil kerja keras seluruh tim, ucapnya rendah hati, meski semua orang tahu bahwa ia adalah tokoh utama di balik kemenangan malam itu. Megawati mencatat lebih dari 20 spike sukses dengan akurasi tinggi, menjadikannya MVP pertandingan. Bahkan seorang komentator Turki menyebutnya sebagai kilatan petir dari timur karena kecepatan dan kekuatan pukulannya. Di bangku cadangan, pelatih Fenerbahce tersenyum bangga. Ia tahu bahwa merekrut Megawati adalah keputusan terbaik sepanjang musim ini. Di media sosial,
cuplikan-cuplikan aksinya langsung viral. Banyak akun olahraga mengunggah video Spike Megawati yang nyaris membelah pertahanan lawan. Bahkan, mantan pemain nasional Turki ikut memberikan pujian, menyebut bahwa Megawati memiliki masa depan yang sangat cerah di Eropa. Dari Indonesia hingga Turki, namanya mendadak menjadi perbincangan utama di dunia voli. Tapi yang lebih istimewa dari Megawati adalah sikapnya. Di tengah euforia kemenangan, ia tetap menyempatkan diri menyalami semua pemain Fakif Ban. Ketika ia sampai di hadapan Tugba, Megawati memberi tepukan lembut di bahunya, menyampaikan rasa hormat tanpa kata-kata. Tugba hanya bisa membalas dengan anggukan kecil, matanya masih sembab. Meski terasa pahit, ia menghargai sikap sportif Megawati. Malam itu menjadi malam kemenangan bagi Fenerbahce, tapi juga malam perenungan bagi banyak pemain. Terutama Tugba. Sementara Megawati melangkah ringan ke arah ruang konferensi pers, Tugba menatapnya dari jauh. Dalam hatinya, ia tahu bahwa akan ada waktu di masa depan, waktu untuk bertemu lagi, kali ini sebagai rival yang lebih siap. Hari berikutnya, berita kekalahan Fakif Ban menjadi headline di berbagai media olahraga Turki. Foto Tugba yang jatuh terduduk saat menerima spike terakhir Megawati menjadi sampul utama. Judul-judul seperti "Dominasi Megawati", "Fakif Ban terpuruk", dan "Tugba kehabisan akal menghadapi spike petir" terpampang di mana-mana. Tak ada ampun bagi pemain yang dianggap sebagai titik lemah tim. Komentator senior menyebut kekalahan ini sebagai kekalahan mental, bukan sekadar taktik. Ia menyoroti bagaimana Tugba yang seharusnya menjadi pemimpin pertahanan justru menjadi sasaran serangan lawan. Megawati dengan cerdas memanfaatkan celah itu. Dalam statistik resmi Liga, tercatat bahwa 60% spike Megawati diarahkan ke zona Tugba, dan mayoritas berhasil menghasilkan poin. Sementara itu, akun media sosial resmi Fenerbahce merayakan kemenangan dengan unggahan foto Megawati dan caption, "Kami punya petir di tangan kami." Ribuan komentar memuji sang bintang dari Indonesia. Tagar Megawati Thunder bahkan sempat trending di Turki selama 12 jam penuh. Ini bukan sekadar kemenangan biasa, ini adalah pernyataan bahwa Megawati kini telah menjadi bintang baru Liga Voli Turki. Di ruang latihan Fakif Ban, suasana masih murung. Tugba datang lebih awal dari biasanya. Ia tidak berkata banyak, hanya mulai memutar ulang rekaman pertandingan semalam. Ia mencatat setiap pergerakan Megawati, mencoba memahami pola dan kecepatannya. Kekalahan memang menyakitkan, tetapi diam bukan pilihan. Tugba tahu bahwa ia harus berubah jika ingin bangkit kembali. Beberapa rekan setim mulai menyemangatinya secara perlahan. Bahkan pelatih, yang semula tampak kecewa, mulai menunjukkan empati. Semua pemain besar pernah jatuh, ucapnya sambil menepuk bahu Tugba. Kalimat itu menjadi bahan bakar kecil dalam hatinya. Tugba berjanji, dalam hati, bahwa ini bukan akhir, melainkan permulaan dari kebangkitan yang sesungguhnya. Sorotan terhadap performa Megawati tak berhenti hanya pada pertandingan itu saja. Beberapa media besar mulai mengangkat kisah perjalanan karirnya, dari lapangan tanah di Indonesia hingga gemerlap Liga Profesional Turki. Cerita tentang kegigihannya, semangat pantang menyerah, dan kesederhanaannya menjadi inspirasi banyak orang. Artikel berjudul, "Petir dari Asia Tenggara," ramai dibagikan di berbagai kanal berita. Bahkan, dalam sebuah talk show olahraga nasional Turki, seorang analis membandingkan Megawati dengan legenda voli wanita Turki, Neslihan Demir. Meski masih muda, Megawati dianggap telah memiliki insting menyerang, kecerdasan strategi, dan keberanian menghadapi tekanan besar. Banyak klub Eropa lain mulai mengamati perkembangan pemain ini, khawatir jika Fenerbahce akan kehilangan berlian yang sedang bersinar terang. Sementara itu, Tugba mendapatkan undangan wawancara untuk menjelaskan performanya. Dalam acara tersebut, ia tampil tenang dan jujur. "Saya gagal membaca pergerakan Megawati, dan saya bertanggung jawab penuh. Tapi saya belajar banyak dari kekalahan ini," ucapnya. Publik mulai melihat sisi manusiawinya. Ia bukan hanya pemain profesional, tapi juga pribadi yang siap mengakui kesalahan dan bangkit. Di balik sorotan itu, pelatih nasional Turki juga turut memberikan komentar. Ia menyatakan bahwa laga ini menjadi pelajaran penting bahwa sistem pertahanan butuh adaptasi cepat terhadap pemain luar dengan gaya baru. Ia bahkan menyatakan kemungkinan untuk mempelajari lebih banyak pemain dari Asia Tenggara yang dinilai kini mampu bersaing secara teknik dan kekuatan. Media Indonesia turut bangga. Megawati menjadi ikon baru olahraga Indonesia di kancah dunia. Berita tentang penampilannya tersebar di berbagai portal nasional. Di sekolah-sekolah, anak-anak mulai menyebut nama Megawati sebagai panutan.
Bahkan video kompilasi Spike-nya digunakan sebagai materi pembelajaran teknik voli di sejumlah akademi olahraga. Beberapa minggu berlalu sejak pertandingan itu, dan musim liga masih panjang. Vakifban dan Fenerbahce masih berpeluang bertemu kembali di semifinal atau bahkan final. Tugba memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan latihan intensif. Ia meminta pelatih pribadi untuk melatih reaksi dan timing bloknya. Ia bahkan menganalisis lebih dari 10 pertandingan terakhir Megawati demi memahami pola unik sang lawan. Di ruang latihan, Tugba terlihat lebih fokus dan tidak banyak bicara. Setiap bola yang datang, ia sambut dengan semangat membara. Ia memvisualisasikan bahwa setiap spike yang datang berasal dari Megawati. Dalam pikirannya, ia sudah mempersiapkan pertarungan ulang. Bukan karena dendam pribadi, melainkan untuk membuktikan bahwa dirinya belum habis. Bahwa sebagai senior, ia masih layak ditakuti. Sementara itu, Megawati juga tak bersantai. Ia tetap tampil konsisten dalam pertandingan berikutnya, mencetak double digit point hampir setiap laga. Ia tak melihat pertandingan melawan Tugba sebagai sesuatu yang pribadi. Tapi ia menyadari, akan tiba waktunya untuk bertemu lagi. Dan ia menghormati Tugba sebagai pemain yang tidak mudah menyerah. Saya tahu dia akan kembali lebih kuat, katanya dalam wawancara. Ketika jadwal ulang pertandingan Fenerbahce versus Vakifban diumumkan, antusiasme publik meledak. Tiket langsung terjual habis dalam waktu 2 jam. Semua orang menantikan rematch paling ditunggu di Liga Turki. Dua kekuatan besar akan bertemu kembali. Dan kali ini, keduanya akan lebih siap, lebih matang, dan lebih lapar akan kemenangan. Cerita belum berakhir. Pertarungan mereka akan terus dikenang sebagai duel antara kekuatan baru dan pengalaman lama. Entah siapa yang akan menang di pertemuan selanjutnya, yang pasti satu hal telah tercipta, rivalitas legendaris antara Tugba Şenoglu dan Megawati Hangestri, dua nama besar yang telah mengguncang jagat voli Turki dan Asia.